Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul detektor dengan anggota saya sendiri Minazirana Maisarah, Zuhratul Ula, Gina Safarah, Nurul Husna, Reza Khadafi, Lisdiana Fadila, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI. Next. Outline dari presentasi ini adalah pengertian detektor, karakteristik detektor yang ideal untuk HPLC, jenis detektor HPLC, karakteristik detektor yang ideal untuk GC, kemudian jenis detektor GC, dan contoh kasus penggunaan detektor dalam jurnal Reflux Extraction and Cleanup Process by Column Chromatography for High Yield of Andrograph Folate Enriched Extract. Next. Di sini ada pengertian dari detektor. Detektor adalah perangkat yang berada di ujung kolom yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor dapat mendeteksi secara umum maupun khusus. Secara umum atau universal, detektor mampu mengukur senyawa secara umum, sedangkan detektor khusus bersifat selektif sehingga hanya dapat mendeteksi senyawa tertentu. Next. Nah, di sini ada karakteristik detektor yang ideal untuk HPLC. Yang pertama, memiliki sensitivitas yang memadai. Kisaran umumnya berkisar 10-8 hingga 1015 gram zat terlalu per pembacaan. Yang B, stabil dan memiliki keterulangan yang baik. C, respon yang linier terhadap kenaikan konsentrasi. D, waktu respon yang singkat. E, kemudahan pada penggunaan. F, memiliki volume internal yang kecil untuk mengurangi pelebaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zuhratul Ula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis detektor HPLC. Jadi detektor HPLC ini dibutuhkan pada KCKT untuk mendeteksi adanya komponen analisis kualitatif yang berhasil dielusi dari dalam kolom dan menentukan kadarnya. Analisis kuantitatif, detektor pada KCKT dikelompokkan pada dua golongan, yaitu satu, berdasarkan pengukuran diferensial suatu sifat yang dimiliki oleh molekul sampel maupun fase gerak atau bulk property detektor. Detektor ini dibagi menjadi tiga, yaitu detektor indeks kias, detektor konduktivitas, detektor tetapan dielektrika. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel, disebut solute property detektor, seperti penyerapan sinar UV, fluoresensi, dan lain-lain. Next. Next. Berikutnya detektor yang terdapat pada HPLC. Yang pertama itu ada detektor UV phase. Detektor UV memiliki sensitivitas dan reliabilitas yang baik secara cocok digunakan pada banyak golongan analit. Kemudian detektor UV kurang sensitif terhadap senyawa-senyawa nonpolar dan senyawa-senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor. Kemudian pada umumnya analit menyerap sinar UV pada panjang gelombang 200 sampai 350 nanometer. Kemudian analit ini biasanya memiliki satu atau lebih ikatan rangkap atau elektron pi atau semua analit yang memiliki elektron sunyi seperti olefin, aromatik, dan semua senyawa yang mengandung gugus fungsi CO, CS, NO, dan NN. Kemudian prinsip kerja detektor ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Kemudian ada dua tipe jenis detektor UV yang digunakan, yaitu detektor fitted wavelength. Jadi detektor fitted wavelength ini terdiri dari sel silinder kecil dengan volume 2-10 ml yang dilewati oleh aliran LWN dari kolom. Sinar UV yang melewati sel dan jatuh pada sensor UV fotoelektrik. Kemudian panjang gelombang cahayanya itu tergantung pada jenis lampu yang digunakan. Tersedia beberapa jenis lampu yang dapat memberikan sinar UV pada panjang gelombang 210 sampai 280 nanometer. Kemudian sinar sumber cahaya yang paling populer pada detektor ini adalah lampu uap merkuri.
karena lampu uap merkuri dapat memancarkan sinar dengan panjang gelombang di mana banyak analit dapat dianalisis pada panjang gelombang tersebut. Kemudian ada detektor multi wavelength. Nah, jadi pada detektor ini langsung dilakukan penghambatan pada rentang 3 panjang gelombang sekaligus, yaitu panjang gelombang analit, konfirmasi, dan perbandingan sehingga dapat mempercepat proses deteksinya pada rentang spektrum yang luas dan lebih untuk deteksinya. Next. Kemudian ada detektor fluoresensi. Pada detektor ini, emisi dapat terjadi pada saat itu juga yang disebut dengan peristiwa fluoresensi. Kemudian senyawa-senyawa yang mempunyai sifat pendar fluor secara alamiah mempunyai struktur siklis yang terkonjugasi, misalnya hidrokarbon, aromatis, polisiklis. Senyawa yang tidak berpendar fluor dapat juga dirubah menjadi senyawa yang berpendar fluor dengan mereaksikan suatu reagen tertentu. Kemudian kelebihan detektor fluor daripada detektor lain itu batas deteksinya itu lebih rendah, yaitu 1 Pg. Kemudian lebih selektif dan sensitif, lebih baik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kelemahan detektor ini adalah terkait dengan rentang linearitasnya yang sempit, yakni antara 1 sampai 100. Kemudian pemilihan fase gerak pada deteksi dengan fluoresensi ini sangat penting karena fluoresensi sangat sensitif terhadap berendam fluoresen. Kemudian pelarut-pelarut yang sangat polar, buffer, dan ion halida akan merendam fluoresen. Fase gerak juga penting terkait dengan efisiensi fluoresen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Kadafi. Baik, saya akan menjelaskan tentang detektor elektrokimia. Detektor elektrokimia, banyak senyawa organik dapat dioksidasi atau direduksi secara elektrokimia. Pada elektroda yang cocok. Arus yang dihasilkan pada proses ini dapat diperkuat hingga memberikan respon yang sesuai. Kepekaan detektor elektrokimia pada umumnya sangat tinggi. Nah, prinsip dari detektor ini didasari pada karakter voltameter dari molekul senyawa dan dianalisis di dalam fase bergerak. Pengukuran dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik. Detektor elektrokimia yang paling banyak digunakan adalah detektor konduktivitas dan detektor amperometri. Fase gerak yang digunakan ketika menggunakan detektor ini harus mengandung elektrolit pendukung sehingga fase geraknya harus bersifat polar. Keuntungan detektor ini adalah terkait dengan kepekaan yang tinggi. Pendeteksian jenis ini telah digunakan misalnya untuk neurotransmitter dan metabolit di dalam fluida ekstrak seluler dari jaringan otak hewan. Next. Detektor indeks bias. Prinsip kerja adalah memonitor perbedaan indeks reaktif untuk fase bergerak dan larutan yang keluar dari kolom. Akan memberikan respon untuk setiap bahan terlarut yang mempunyai indeks yang signifikan berbeda dari fase gerak dengan pelarutnya. Kelemahan yang utama detektor ini adalah indeks bias dipengaruhi oleh suhu. Oleh karena itu, suhu, fase gerak, kolom, dan detektor harus dikendalikan secara seksama. Penggunaan detektor ini terutama untuk senyawa-senyawa yang tidak mempunyai kromofor. Next. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah detektor spektrometri massa. Detektor spektrometri massa ini adalah suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Tujuan utama dari spektrum massa adalah mengetahui berat molekulnya. Sejumlah fraksi kecil cairan dari kolom dimasukkan ke dalam spektrometer massa pada kecepatan alir 10-15 per menit atau menggunakan termospray. Analit akan diionisasikan, dipisahkan pada analisator, baca oleh detektor dan menghasilkan spektrum massa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya karakteristik detektor yang ideal untuk GC adalah sebagai berikut, yaitu sensitivitas tinggi,
tingkat noise yang rendah, respon yang linear pada rentang dinamis yang lebar. Respon yang baik pada semua komponen organik, tidak sensitif pada variasi aliran dan perubahan suhu, stabilitas dan ruggedness, kemudahan penggunaan, dan kemudian positif untuk mengidentifikasi suatu komponen. Next. Selanjutnya, jenis detektor GC. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan adalah karakteristik yang ideal untuk detektor GC adalah sensitivitas yang tinggi. Nah, sensitivitasnya itu berkisar antara 10 pangkat min 12 sampai 10 pangkat min 11 gram per mililiter. Dan detektor yang ideal itu yang peka terhadap perubahan laju alir dan perubahan suhu serta tekanan. Nah, selanjutnya, detektor yang mendekati karakteristik ideal tersebut adalah flame ionization detector, ataupun detektor yang sering digunakan adalah detektor tersebut, yaitu flame ionization electron. Flame ionization detector ini prinsipnya terjadi pembakaran sampel dengan menggunakan gas sehingga dihasilkan ion-ion. Flame ionization akan mendeteksi semua senyawa yang mengandung karbon. Berikut gambar kromatografi gas dari detektor flame ionization. Pada gambar tersebut terdapat kolom kapiler yang sebagai tempat fasa gerak yang berupa gas. Nah, di sini gas pembawa yang biasa digunakan adalah helium ataupun nitrogen, dan gas untuk pembakaran adalah hidrogen. Sedangkan untuk gas yang memicu pembakaran atau agen pembakaran adalah oksigen. Hidrogen yang masuk akan bercampur pada kolom eluen dan terbakar pada jet kecil. Di sekeliling nyala api terdapat elektroda silinder yang pada gambar tersebut berwarna merah. Dan di elektroda dan jet kecil diberikan tegangan yang relatif tinggi untuk mengumpulkan ion yang terbentuk dari nyala api. Nah, ion-ion yang bermuatan positif nanti akan tertempel pada elektroda yang bermuatan negatif. Baik, selanjutnya pada tabel tersebut terdapat jenis detektor, jenis sampel, batas deteksi, dan kecepatan aliran gas pembawa, H2 dan udara. Yang mana jenis detektor tersebut adalah sebagai berikut, yaitu detektor hantar panas, detektor ionisasi nyala, detektor penangkap elektron, detektor nitrogen fosfor, detektor fotometri nyala, detektor fotoionisasi, detektor konduktivitas elektronik, detektor Fourier transform infrared, detektor selektif massa, dan detektor emisi atom. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gina Safarah. Silakan. Baik, pada presentasi ini kami mengambil satu contoh kasus dengan judul Reflect Extraction and Clean Up Process by Column Chromatography for High Yield of Andrographolic Enriched Extract. Nah, jurnal ini ditulis oleh Lee Swanshua, Nurliza Abedi Latif, dan Mona Muhammad. Pada gambar A bisa kita lihat ini merupakan bentuk dari gambar dari tanaman sambiloto. Tanaman ini merupakan tanaman yang biasanya digunakan sebagai obat-obatan. Rasanya pahit sehingga dia sering dijuluki si Raja Pahit. Nah, kandungan dari tanaman sambiloto ini bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Pada struktur terpenoid ini terdapat gugus kromofor. Gugus kromofor merupakan gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang UV. Hasil dari penyerapan ini kemudian akan dideteksi oleh detektor UV. Nah, berikut saya akan menjelaskan manfaat dari tanaman A. paniculata atau sambiloto tadi. Tanaman ini berfungsi sebagai obat diabetes, kencing manis, bronkitis, dan penyakit kulit. Berikut saya akan menjelaskan cara kerja
memperoleh ekstrak kasar dan pemurnian dari daun sambiloto. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mereflux. Daun paniculata atau sambiloto dikeringkan, lalu digiling halus. Kemudian hasilnya akan diekstraksi dengan 3 skala, yaitu ada skala kecil, skala preparatif, dan skala besar. Berikutnya masuk ke rasio daun banding variasi pelarut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 3 skala, yaitu skala kecil 1:5 dengan suhu 60 derajat dan waktu 1 jam. Kemudian skala preparatif 1:7 dengan suhu 70 derajat dengan waktu 2 jam. Dan kemudian skala besar 1:10 dengan suhu 80 derajat dan waktu 3 jam. Ketiga skala ini kemudian direflux. Setelah direflux dan memperoleh hasil, kemudian akan difiltrasi. Nah, setelah difiltrasi akan ada filtrat dan residu. Filtratnya ini kemudian disentrifugasi. Sentrifugasi ini merupakan proses pengendapan dengan gaya sentrifugal di mana hasilnya nanti ada 2, yaitu supernatan yang berupa cairan dan pelet yang berupa endapan. Di sini kita menggunakan supernatannya. Setelah diperoleh supernatan, kemudian dikeringkan dengan menggunakan rotatory evaporator dan diperolehlah hasil ekstrak kasarnya. Kemudian kita lakukan tahap pemurnian ekstrak kasar. Ekstrak kasar tersebut akan dimurnikan dengan menggunakan kromatografi kolom dan diperolehlah hasilnya. Nah, pada kromatografi kolom ini, kolom yang kita gunakan yaitu kolom kapiler dari silika yang disebut sebagai fase diamnya, di mana diameternya yaitu 4 cm dengan panjang 33 cm. Dan kemudian eluennya berupa etanol dengan kisaran 20 sampai 100 derajat. 20 sampai 100% sebagai fase geraknya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Lisdiana Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi analisis statistik. Jadi pada tabel 1 itu adalah tabel RSM atau Response Surface Methodology. Tabel ini berguna untuk mengoptimalisasi variabel dari serangkaian minimum percobaan untuk mengurangi biaya dan menghemat waktu. Kita dapat memperoleh informasi dari tabel tersebut ada 3 level, yaitu min 1, 0, 1 terhadap 3 variabel ekstraksi, yaitu perbandingan jumlah terhadap pelarut. Setelah itu ada temperatur dan waktu. Next. Masuk ke hasil dan diskusi. Pada tabel 2 ini, dia bercerita kinerja berbagai skala ekstraktor reflux untuk ekstraksi andrograpolit. Pada tabel 2 ini dapat diperoleh informasi bahwasanya ekstraktor reflux dengan ukuran paling kecil yang memperoleh high yield paling tinggi, yaitu 17,20 dibanding dengan reflux ekstraktor preparatif dan large. Mengapa pada ekstraktor reflux paling kecil yang mampu mengekstrak? Karena pada tumbuhan yang digunakan untuk mengekstrak andrograpolit memiliki komponen-komponen lain yang ikut terlarut dalam pelarut. Sehingga mengingat si pelarut ini juga memiliki batas tertentu untuk melarutkan suatu analit. Next. Baik, pada gambar 3 merupakan diagram bar terhadap LUN yang dibutuhkan untuk mengelusi andrograpolit. Pada diagram tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwasanya konsentrasi etanol 40% yang mampu untuk mengelusi andrograpolit paling banyak, yaitu 1,9% weight to weight. Next. Nah, pada gambar 4 tersebut merupakan analisis berdasarkan mass spektroskopi. Pada gambar A merupakan pemindaian pemantauan reaksi berganda andrograpolit pada 2 transisi ion dengan M per Z 349 lebih besar pada 287 dan M per Z 349 lebih besar pada 331. Sedangkan untuk gambar pola yang B merupakan pola fragmentasi. Next.
Baik, pada gambar 5 menjelaskan kromatogram ekstrak kasar dan ekstrak yang dipercaya andrografolit dari berbagai konsentrasi etanol. Dapat diperoleh informasi pada kromatogram tersebut, andrografolit terdeteksi pada waktu retensi sekitar 9,76 menit. Sedangkan pik-pik lain yang timbul pada kromatogram tersebut bisa melambangkan adanya gugus galol ataupun gugus hidroksid. Kita dapat diperoleh informasi dari gambar tersebut bahwasanya andrografolit memiliki berat molekul 225,3 gram per mol. Next. Baik, pada gambar 6 tersebut merupakan analisis menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Pada gambar A, dapat dijelaskan 20 hingga 80% volume etanol menunjukkan andrografolit terionisasi pada daerah range yang positif. Dan pada gambar yang B, 60 hingga 100% volume per volume eluen etanol terletak juga pada wilayah yang positif. Sedangkan pada gambar B tersebut dapat kita lihat bahwasanya etanol dengan konsentrasi 20 hingga 40% terletak pada wilayah negatif. Ini memberikan informasi bahwasanya wilayah positif pada plot tersebut menunjukkan peningkatan presentasi etanol dalam sistem eluen fitokimia dapat menyebabkan kurangnya sifat polar dari senyawa tersebut. Ini menyebabkan turunnya kepolaritasan sehingga menggunakan volume eluen yang lebih banyak untuk mengelusi andrografolit tersebut sehingga mengganggu kinerja dari kromatografi kolom tersebut. Next. Kesimpulan dari jurnal yang kami bahas, kombinasi ekstraksi reflaks dengan sistem kromatografi kolom cocok untuk persiapan ekstraksi diperkaya andrografolit dari campuran ekstrak kasar. Kondisi optimum untuk ekstrak andrographis paniculata adalah 1:9 rasio daun dan tanaman terhadap pelarut pada 73 derajat Celcius selama 2 jam. Konsentrasi andrografolida yang merupakan senyawa penanda untuk andrographis paniculata meningkat dari 0,1% berat per berat dalam ekstrak kasar menjadi 1,9% berat per berat dalam fraksi tanaman. Ditemukan bahwa etanol adalah preparasi fraksi andrografolida menggunakan kromatografi kolom dikemas dalam kolom kemas kelar silika. Kemudian andrografolida konsentrasi tinggi dapat diisi dari kolom yang dikemas dengan volume eluen minimum yaitu 950 ml. Next. Kemudian ini merupakan beberapa literatur yang kami ambil sebagai bahan presentasi kali ini. Next. Nah, dari kami, kelompok 5, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.